Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Didirikan sekitar abad ke-13 oleh Sultan Malik As-Saleh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, menjadi pusat perdagangan internasional yang strategis karena letaknya dekat dengan Selat Malaka. Komoditas utama yaitu rempah-rempah, emas, dan hasil bumi. Dan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai karena diserang oleh Kerajaan Majapahit dan akhirnya melemah pada abad ke-15 karena persaingan dengan Kesultanan Aceh. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh, berdiri pada awal abad ke-16 setelah kejatuhan Samudra Pasai. Sultan Ali Muhyad Shah menjadi pendiri kesultanan ini, mengalami puncak masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Menjadi kekuatan maritim utama untuk yang menguasai perdagangan di Selat Malaka, dan juga Aceh menjadi pusat pendidikan Islam dengan ulama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Mengalami keruntuhan karena melemahnya anggota perang internal kolonialisme Belanda dan akhirnya jatuh pada akhir abad ke-19. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak. Lokasinya berada di Demak, Jawa Tengah. Awal didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Demak adalah penerus Majapahit setelah pengaruh Hindu-Buddha melemah di Jawa. Perkembangannya tidak lepas dari Wali Songo yang memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Masjid Agung Demak sebagai simbol kekuatan religius dan politik. Selain itu, Sunan Trenggono memperluas wilayah hingga Pasuruan, Tuban, dan Madiun. Runtuhnya kesultanan ini dikarenakan karena konflik internal, di mana setelah wafatnya Sultan Trenggono menyebabkan Demak jatuh ke tangan Pajang. Yang keempat yaitu Kesultanan Mataram Islam, berlokasi di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Didirikan oleh Sutawijaya pada abad ke-16, di mana awalnya merupakan wilayah bawahan Pajang. Masa kejayaannya berada pada pimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Kesultanan ini berkembang sebagai pusat seni, budaya, dan agama. Melemahnya kerajaan ini karena perjanjian dengan VOC dan konflik internal yang membagi kerajaan ini menjadi Yogyakarta dan Surakarta, menjadi faktor runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Yang kelima yaitu Kesultanan Banten, berada di Banten, Jawa Barat. Awal berdirinya Sultan Maulana Hasanuddin mendirikan Banten pada abad ke-16 setelah menaklukkan wilayah ini dari Pajajaran. Keunggulannya yaitu pusat perdagangan lada dan pelabuhan internasional yang ramai, menjadi pusat Islami di daerah Jawa Barat. Dan runtuhnya dikarenakan melemahnya kesultanan ini karena campur tangan VOC dan konflik internal. Yang keenam yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore, berlokasi di Maluku Utara, didirikan pada abad ke-16. Ternate dan Tidore bersaing tetapi juga bekerja sama menghadapi Portugis dan Spanyol. Memiliki keunggulan berupa sumber utama rempah-rempah dunia seperti cengkeh dan pala. Memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia. Dan Islam menyebar ke wilayah timur Indonesia melalui kerajaan ini. Runtuhnya kesultanan ini dikarenakan hilangnya kekuasaan setelah kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dan yang terakhir yaitu Kesultanan Gorontalo, berlokasi di Sulawesi Selatan, berasal dari dua kerajaan kecil di Sulawesi Selatan yang bersatu pada abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Memiliki keunggulan berupa pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia Timur. Jalan Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari Jawa Timur karena keberaniannya melawan VOC serta membawa kemajuan dalam sistem perdagangan maritim. Kesultanan ini mengalami peruntuhan dikarenakan takluk oleh VOC setelah perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Ternate, dan Tidore berkembang melalui jalur perdagangan, dakwah, dan budaya. Mereka berperan penting dalam penyebaran Islam serta mempengaruhi sistem pemerintahan, seni, dan tradisi lokal. Islam kemudian menjadi bagian besar dari identitas bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.